Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di podcast Mahda. Nah, semoga teman-teman yang saat ini lagi nonton nih podcast kita, semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah, perkenalkan saya Tuti Kurniawati sebagai host di podcast Mahda Talk kali ini. Nah, eh, hari ini kita kedatangan narasumber spesial yang sungguh luar biasa. Beliau itu sosok yang udah nggak asing lagi nih di lingkungan TPQ Ahmad Dahlan UMP. Nah, beliau itu adalah Mbak Hanifah. Beliau merupakan pengajar di TPQ Ahmad Dahlan UMP yang sudah aktif sudah lama juga. Nah, langsung saja kita sambut beliau. Ya, halo teman-teman, perkenalkan saya Hanifah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Alhamdulillah di TPQ Ahmad Dahlan sendiri diamanahi dan diizinkan untuk menjadi pengajar, membersamai pengajar yang lain. Seperti itu Mbak Tuti. Wah, terima kasih Mbak Hanifah. Oh ya, apa kabar Mbak Hanifah? Alhamdulillah baik Mbak Tuti, meskipun suara saya rada bindeng-bindeng sedikit. Syafaqillah Mbak Hanifah. Amin. Oh ya, sebelumnya kita langsung aja kali ya biar pembicaraan pada hari ini biar asik dan juga ngobrolnya itu bisa santai. Nah, untuk kali ini tuh kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak, dan Baik, mungkin oke. akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa Mbak Hanifah jawab dengan santai juga. Nah, langsung saja, kira-kira nih Mbak, di TPQ Ahmad Dahlan itu metode yang digunakan dalam mengajarkan itu apa ya Mbak? Oke, baik. Untuk metode pengajaran ya berarti Mbak Iya. Tuti. Baik di TPQ Ahmad Dahlan sendiri sekarang ini masih menggunakan salah satu metode yang terkenal di Indonesia Mbak Hmm. Tuti, yaitu metode Iqra. Oh Iya, iya. metode Iqra di mana metode ini itu membagi proses belajar membaca Al-Qur'an menjadi beberapa tahapan-tahapan, dimulai dari tahapan paling dasar yaitu jilid 1 sampai ke level yang paling atas yaitu jilid 6. Kemudian nanti lanjut lagi ke Al-Qur'an seperti Masya itu Mbak Allah, Tuti. sungguh luar biasa ya Mbak ya. Nggih. Oh ya, untuk pendekatan nih, kan kayak kita kan pengajar nih, Mbak Hanifah kan pengajar nih Baik. di TPQ Ahmad Dahlan. Nah, kira-kira ada nggak pendekatan khusus dalam membangun karakter dan juga akhlak santri selain untuk mengajarkan Al-Quran gitu? Tentunya ada ya Mbak, karena di TPQ Ahmad Dahlan sendiri itu bukan hanya fokus pada perbaikan bacaan peserta didik Hmm, atau memperbanyak hafalan, tapi kita juga fokus pada pembentukan karakter karakter, Islami iya. peserta didik atau santri-santrinya. Nah, pendekatan yang biasa kita lakukan selama mengajar di TPQ sendiri ada beberapa. Yang pertama itu pembiasaan hidup Islami. Hmm, Jadi di TPQ Ahmad Dahlan itu kita membiasakan santri-santrinya untuk sholat berjamaah, Masya Allah. kemudian doa bersama, tadarus bersama, kemudian juga kita ajarkan adab-adab dan doa-doa Islami. Kemudian juga kita sebagai seorang pengajar itu tidak hanya mendidik, Iya. tapi kita juga memberikan contoh terbaik kepada para santri bagaimana cara mereka berinteraksi sosial, Iya. entah itu dengan guru, dengan teman sebaya, dengan orang tua dan dengan masyarakat. Jadi dengan pendekatan-pendekatan seperti itu diharapkan para santri itu memiliki akhlakul karimah dalam Masya Allah, kehidupannya. ya. Seperti itu. Sungguh Masya Allah ya Mbak ya. Eh, Mendidik santri dengan penuh keikhlasan dan juga semangat dari para pengajar. Nah, dari hal itu tuh pasti menimbulkan suatu tantangan kan, karena Betul. menghadapi berbagai macam karakter santri. Dan kira-kira tantangan apa sih yang sering dihadapi oleh Mbak Hanifah selaku pengajar di TPQ? Nah, dan juga kira-kira bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Baik, berbicara tentang tantangan, pastinya ada. Ya. Pastinya kita menjumpai beragam macam tantangan dan rintangan. Apalagi yang kita hadapi itu anak-anak usia dini, Hmm. anak-anak yang masih masa-masanya bermain, masa-masanya pertumbuhan. Mereka itu lebih sering ataupun lebih condong untuk bermain daripada
belajar. Nah, di antara tantangan yang sering kita hadapi itu yang pertama perbedaan eh, tingkat pemahaman bacaan santri. Nah, jadi anak-anak ataupun santri-santri yang belajar di TPQ Ahmad Dahlan itu memiliki tingkat pemahamannya masing-masing. Iya. Jadi ada yang santri itu cepat sekali dalam memahami materi dan ada santri yang membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami materi yang kami ajarkan. Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Kita dari para pengajar sendiri itu melakukan pendekatan individu, ya. Jadi kita pahami dulu individu yang mengalami kesulitan tersebut. Kita observasi kira-kira metode apa yang pas untuk anak tersebut, pengajaran apa yang pas untuk anak tersebut. Kemudian permasalahan kedua yang sering kami temui itu kurangnya konsentrasi anak. Iya, Nah, betul. namanya juga anak kecil. Iya, iya. Iya, pasti untuk konsentrasi belajar itu sangat susah sekali ya Mbak Tuti. Iya, betul. Pengalaman pribadi saya, kebetulan di TPQ Ahmad Dahlan saya itu mengajar di kelas kecil. Nah, di kelas kecil itu usianya 3 sampai 6 tahun. Jadi anaknya itu masih kecil-kecil sekali, Iya. masih hobi bermain lari ke sini Iya. dan ke sana. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya biasanya menarik perhatian anak-anak terlebih dahulu, entah itu saya mengajak bercerita, bermain dan lain sebagainya. Ketika perhatian mereka sudah terkumpul, baru saya ajak mereka belajar bersama gitu. Tapi Iya. ketika mood anak tersebut sedang turun atau sedang tidak mau belajar, maka saya tidak akan memaksakan untuk belajar, tapi saya ajak untuk berkegiatan lain yang Iya. bermanfaat juga Mbak Iya. Tuti. Masya Seperti Allah, itu. sungguh sabar yang luar biasa ya, Mbak. Oh ya, biasanya tuh eh, gimana kalau anaknya tuh rewel banget? Gimana cara ngatasinnya juga selain dari hal yang tadi sudah disebutkan, Mbak? Kayak mereka tuh walaupun sudah diajarkan dengan metode-metode yang tadi Betul. sudah disebutkan, kalau misal anaknya tuh nggak mempan dengan hal itu, bagaimana cara Mbak Hanifah mengatasi dengan mungkin ada cara yang unik nih? Oke, biasanya kalau anaknya rewel sekali, saya tenangkan dulu. Iya. Saya biarkan dulu agar anak tersebut tenang. Karena kalau anak tersebut belum tenang, mau saya beri treatment apapun, pasti tidak akan mempan. Nah, maka Iya. saya biarkan anak tersebut itu tenang, kemudian saya berikan pengarahan ataupun pengajaran gitu. Semisal dia tidak mau membaca eh, jilidnya gitu, Iya. maka saya beri pengertian, iya nggak apa-apa, hari ini kita tidak belajar dulu, tapi besok mungkin kita belajar lagi ya, atau pengertian yang sejenis dengan hal tersebut begitu Mbak Iya, Tuti. betul, betul. Berarti Mbak Hanifah sendiri mungkin bisa melihat ya, melihat perkembangan santrinya seperti apa, yang mungkin ada beberapa santri yang sebelumnya tuh kayak gak bisa baca sama sekali Betul. dan mungkin sekarang udah bisa baca seperti itu, mungkin ada. Iya betul, ada sekali Mbak Tuti, karena di TPK itu kan anak-anak banyak sekali belajarnya ya. Iya. Jadi insya Allah banyak perubahan-perubahan yang dirasakan oleh santri-santri di TPK. Yang Iya. pertama itu yang pasti anak-anak ataupun santri-santri di TPK itu kemampuan membaca Al-Qur'annya akan menjadi lebih baik. Iya. Karena mereka kami ajarkan dari dasarnya, kemudian naik ke level berikutnya sampai mereka lancar membaca Al-Quran. Nah, yang kedua, mereka akan memiliki hafalan surat-surat pendek gitu. Karena di TPQ Ahmad Dahlan itu selain kita memperbaiki bacaan, kita juga mentreatment atau membiasakan anak-anak itu untuk menghafal surat-surat pendek Masya gitu. Allah. Nah, biasanya kalau kelas besar itu anak-anak usia 7 tahun ke atas. Nah, biasanya anak-anak di kelas besar itu sudah memiliki hafalan. Nah, maka setelah mereka mengaji, Iya. anak-anak itu kita akan murojaah. Masya Allah. Iya. Murojaah nanti kita simak pembacaan dari santri tersebut dan kita perbaiki apabila ada bacaan yang kurang tepat. Kemudian untuk santri yang kecil, untuk usia 3 sampai 6 tahun, mereka kan belum memiliki hafalan. Iya. Maka kami dari para pengajar itu biasanya mentalakin, mentalaki mereka 1, 2, atau 3 ayat per hari, dan itu berulang-ulang sampai anak tersebut hafal terhadap surat ataupun ayat yang kami ajarkan gitu. Masya Allah. Berarti itu juga kayak berpengaruh gitu ya ke segi kayak misal dari pengajar sendiri memiliki kayak nanti akan ada evaluasi
betul. untuk para santri kayak penilaian seperti itu mungkinkah mungkin ada atau Betul, ada. Kalau di TPQ Ahmad Dahlan sendiri untuk sekarang itu ada dua evaluasi, jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi harian, iya iya. kemudian juga ada evaluasi berkala. Nah, evaluasi harian itu kami laksanakan setiap hari, Mbak Tuti. Jadi, untuk santri di TPQ Ahmad Dahlan itu kami bekali dengan satu buku yang kami beri nama buku prestasi. Nah, jadi di dalamnya itu kami mencatat setiap pencapaian ataupun perubahan hasil belajar dari santri-santri, kemudian juga hafalannya sampai mana kami catat semua perharinya. Jadi Masya Allah. insya Allah wali santri itu bisa memantau perkembangan anak-anaknya. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi apa namanya terstruktur atau yang bisa kami sebut itu dengan ujian kenaikan. Nah, biasanya dilaksanakan apabila santri itu sudah berada di akhir jilid. Misal di jilid satu mau naik ke jilid 2. Nah, sebelum naik kami akan ujian dulu. Nah, biasanya diuji oleh pengajar, para pengajar atau dari pengurus. Nah, Iya tujuannya untuk apa? Untuk menyiapkan para santri. iya. Nah, untuk menilai kesiapan para santri apakah sudah bisa naik ke jilid 2 atau masih harus belajar lagi di jilid satu. Berarti seperti itu ya. Apakah Betul. dari hal itu mungkin ada beberapa santri yang kesulitan enggak? Tentunya pasti ada ya Iya Mbak Tuti karena anak-anak kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi memiliki kemampuan belajarnya masing-masing. iya. Jadi ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam hal tersebut. Oh ya, bagaimana pandangan orang tua mengenai hal itu? Mungkin dari cara mengajar para ustadz dan ustadzah di TPQ Ahmad Dahlan, apakah mereka mungkin banyak sekali mengapresiasi para pengajar yang sudah memberikan kontribusi terbaik untuk para anak-anaknya, dan itu seperti apa kira-kira apa ya? Seperti komentar dari mereka. Ya, alhamdulillah sejauh ini komentar dari wali santri terhadap proses pembelajaran di TPQ Ahmad Dahlan itu baik. Masya Bahkan Allah. 100% itu wali santri mendukung dengan kegiatan Wah, alhamdulillah. pembelajaran di TPQ Ahmad Dahlan. Kenapa? Karena para wali santri itu merasa anak-anak mereka yang belajar di TPQ Ahmad Dahlan itu mengalami perubahan yang signifikan Iya. di dalam dirinya, mulai dari mereka lebih mandiri, kemudian lebih menghormati orang tua, suka membantu orang tua dan perubahan-perubahan baik lainnya. Seperti itu Mbak Tuti. Oh, seperti itu ya. Baik, Mbak Hanifah. Mungkin dari pengajar sendiri, adakah kayak strategi baru yang pengen dari pengajar itu pengen ajarkan ke santri-santrinya gitu? Ada nggak, Mbak? Ada karena apa namanya setiap kita kan pengajar itu setiap bulan atau setiap beberapa pertemuan itu mengadakan evaluasi Mbak Tuti Iya. dan kita selalu mengevaluasi kira-kira apakah metode yang kita ajarkan sudah relevan, Iya. sudah benar atau perlu ada metode-metode baru dan untuk sekarang itu kita masih merasa metode yang sekarang masih bisa digunakan tapi kedepannya insya Allah kita akan menghadirkan metode-metode baru ataupun pengajaran-pengajaran baru untuk santri-santri di TPQ Ahmad Dahlan agar TPQ ini bisa berkembang lebih maju lagi insya Masya Allah. Allah. Amin ya, Mbak. Ya. Amin, 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 Oh ya, amin. bagaimana sih cara Mbak Hanifah selaku pengajar di TPQ Ahmad Dahlan UMP, gimana cara menjaga semangat dan juga motivasi sebagai pengajar agar tetap istiqomah dan juga mendidik? Apa, Mbak? Ya, berarti lebih ke tips ya Iya, atau ke iya cara-caranya. betul. Sebenarnya lumayan susah ya. Apalagi memang untuk menjaga semangat terutama bagi kita yang mahasiswa yang disibukkan dengan perkuliahan, Iya, kemudian betul. urusan di luar Iya, iya. perkuliahan ditambah untuk mengajari anak-anak itu lumayan challenging sih bagi saya sendiri. Nah, bagaimana cara kami pengajar untuk tetap senantiasa menjaga semangat kami dalam mendidik dan mengajar? Itu yang pertama senantiasa meluruskan dan memantapkan niat. Bahwasanya kita mengetahui eh, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu nilainya sebagai ibadah yang insya Allah pahalanya itu
tidak main-main gitu. Bahkan dinilai sebagai amal jariah yang insya Allah pahalanya itu akan terus mengalir bahkan sampai kita di liang lahat. Nah, jika diibaratkan seperti menanam pohon, apabila kita ikhlas merawat pohon, kemudian memberikan pupuk terbaik, kita menyiraminya setiap hari, maka pohon itu pun akan tumbuh dengan baik dan kita Iya, pasti akan memanen hasilnya kelak seperti betul itu. betul. Kemudian yang kedua untuk menjaga semangat itu kita perlu menjaga hubungan kekeluargaan antar pengajar dan pengurus gitu. Jadi antar pengajar dan pengurus itu harus bisa menjadi rumah ternyaman antar satu dan yang lainnya. Jadi ketika mungkin di antara kita sedang berada di fase yang down, di fase kehilangan semangat, kehilangan keistiqomahan, kita bisa saling menguatkan satu sama lain Iya, dan betul. bisa menyelesaikannya secara Iya, bersama-sama seperti itu Masya Mbak Allah, Kiki. Mbak Hanifah. Eh, Mungkin itu beberapa pertanyaan yang tadi Betul. sudah saya tanyakan ya ke Mbak Hanifah. Jazakumullahu khairan untuk Mbak Hanifah sendiri. Untuk kali ini sungguh luar biasa ya teman-teman. Masya Allah sekali, dari yang tadi sudah kita obrolin itu benar-benar sungguh menarik dan benar-benar kayak memotivasi kita untuk terus memberikan ilmu yang bermanfaat untuk santri-santri yang ada di TPQ Ahmad Dahlan UMP, dan semoga kedepannya juga bisa menjadi lebih baik. Dan oh ya, dari Mbak Hanifah sendiri, adakah kesan atau harapan untuk TPQ Ahmad Dahlan ke depannya? Baik, untuk TPK Ahmad Dahlan, Ya, semoga kedepannya bisa lebih berkembang, lebih maju, amin. bisa menjadi rumah ternyaman bagi anak-anak, menghasilkan generasi Quran yang bukan hanya hafal Al-Quran, bukan hanya benar dalam membaca Al-Quran, tapi juga memiliki akhlak yang baik yang bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan negara. Kemudian juga harapan untuk para pengajar dan pengurus, semoga senantiasa diistiqomahkan, dimudahkan dan diringankan bebannya dalam mendidik Amin, dan amin. mengarahkan anak-anak ataupun santri-santri di TPQ Ahmad Dahlan. Amin, amin. Masya Allah. Semoga semua yang tadi harapannya sudah Mbak Hanifah ucapkan, semoga bisa terkabulkan dan bisa tumbuh menjadi lebih baik lagi. Nah, Amin. mungkin dari Mbak Hanifah stating, ada state closing? Ada mungkin sedikit. Nah, closing statement dari saya, perjalanan menuju Allah itu memang berat dan menyakitkan, penuh dengan keikhlasan. Tapi insya Allah di perjalanannya kita pasti akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Masya Seperti itu, Mbak Allah, Kiki. jazakumullahu khairan Mbak Amin, Hanifah. Mbak Yati. Eh, Semoga dari podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan sekiranya kalau podcast ini itu bermanfaat, silahkan teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain biar nonton nih, biar juga termotivasi dari narasumber kita pada hari ini. Dan mungkin itu yang bisa kita obrolin, obrol santai pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.